Dengan hadirnya lembaga survei, kita bisa melihat coblos selesai jam 1, jam 1 siang. Gitu, jam 5. Sudah Kalau muncul. kemarin kalau Pilwali Surabaya, kita hanya macet di 2 TPS saja, seandainya TPS waktu itu lancar, kita jam 4 sudah selesai. Artinya kita hanya butuh waktu sebenarnya 4 jam untuk mengetahui hasil akhirnya seperti apa. Dan hasil yang kami peroleh waktu itu dari Quick Count, setelah dihitung dibandingkan dengan hasil dari KPU Kota Surabaya pada waktu Pilwali 0,00 sekian Bu. Sangat presisi waktu itu. Entok, ketemu lagi di episode terbaru Entok dengan Nurdin dan Novi. Dan kita masih di lobi areanya Hotel Regantris Surabaya. Jadi mural, namanya saja unik ya, Regantris. Betul. Artinya apa sih Regantris itu? Singkatan, setahu saya singkatan. Ya. Jadi kita lagi kongko-kongko dengan narsum kita ngopi-ngopi menjelang sore nih. Menjelang sore, ya betul. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol tahun politik. Tahun politik 2024, setahun lagi ya. Tapi kan mulai sekarang sudah Ya, mulai. Sudah mulai hot-hot. Betul. Sosmed itu sudah mulai nih ada bor-bor, with bor kayak Anget-anget. Anget-anget Hot-hot fried chicken. Jadi sudah mulai ini tahun-tahun jelang politik dan survei dari pihak ini mengatakan ini, pihak dari ini mengatakan ini, pihak ini mengatakan ini. Elektabilitasnya. Banyak sekali dan ada yang ada yang di level ini. Ya kan? Dan kita betul. Selama ini kan kita hanya menikmati hasilnya, tahu reportnya saja gitu ya. Nah, kali ini kita benar-benar akan mengulik profesinya ini seperti apa, yang bagaimana dilakukannya. Seberapa ini berprospek, apakah hanya laku di musim politik saja pemilu atau aja sepanjang masa. Nah, kita kali ini berbincang sesuatu yang itu tadi supaya kemudian diketahui bahwa semua orang ternyata bisa, kalau dia mendalami sesuatu, dia mau bereksplorasi, mengembangkannya, maka akan menjadi sebuah profesi yang luar biasa. Iya. Jadi bersama Pak Rohim, narsum kita dari Surabaya Survey Center. Apa kabar Pak Rohim? Alhamdulillah. Baik. Nurdin. Iya, perjalanan jauh tadi ya, lumayan. Ini cuacanya redup-redup. Iya. Jadi menyeberang dari sungai yang sangat lebar ke sungai. Selat itu. Selat ya. 5 kilo. Suramadu ya. Suramadu. Jadi Pak Rohim, siap. Terkait dengan tahun politik ya kan, Iya. Dan Anda ternyata berkecimpung di Surabaya Survey Center sebagai pensurvei politik itu ya Pak Rohim ya? Ya, kita hadir seiring dengan era reformasi sebenarnya. Iya, setelah era Jadi, reformasi. munculnya pemilu langsung. Terus waktu itu kita mikir pemilu langsung ini kan pemilu yang dipilih oleh voters ya, masyarakat secara langsung. Masyarakat secara langsung. Terus gimana caranya supaya kita bisa mengawal agar pemilu ini bisa lebih baik. Semangatnya sebenarnya ke sana. Mulia loh ya, semangatnya. Betul. Semangatnya mulia, tapi kan mengawal voter, mengawal demokrasi. Awalnya itu, lalu kemudian kita membentuk asosiasi. Karena sejatinya memang ini kan produk yang tidak perlu harus diverifikasi oleh negara. Karena ini kan produk masyarakat akademis, masyarakat ilmiah. Jadi semestinya memang otonom di masyarakat akademis karena dia pakai metodologi yang sahih, dia pakai pendekatan saintifik. Semestinya kenapa kemudian negara harus ikut campur tangan gitu? Karena kan kalau kita lihat praktek yang selama ini terjadi kan, kalau kita mau
ikut mengawal demokrasi kan kita harus daftar ke KPU bahwa lembaga ini tersertifikasi oleh KPU. Sebenarnya itu sunnah saja. Tapi menurut saya yang paling penting itu adalah dia tergabung dalam asosiasi. Untuk kemudian asosiasi itulah yang bisa memonitor kalau ada keberatan masyarakat itu kemudian dia bisa menindaklanjuti. Seandainya ini surveinya kok tidak dipercaya publik ini, publik tidak percaya gitu. Siapa yang kemudian melakukan kontrol? Asosiasi. Nah, kalau kampus itu sebenarnya kan sudah punya etik ya. Jadi sebenarnya arahnya ke sana. Kalau kita sudah punya kode etik, sudah punya asosiasi, semestinya negara tidak perlu harus campur tangan. Karena kalau ini dilakukan dengan metodologi yang sahih, yang benar, nggak ada yang perlu jadi khawatirkan kan gitu. harus produk independen kan Pak? Betul, tapi fakta masyarakat kan selalu begini loh, itu quick-count-nya menang ini, ini quick-count-nya menang itu kok beda-beda, padahal satu ini pesanan dari mana nih? Nah, berarti yang menang ini berarti ya pesanan si ini. Sebenarnya itulah yang selama ini ingin kita sampaikan ke publik bahwa kita memang tidak bisa meniadakan. Ada sih ya lembaga-lembaga survei yang saya bilang sekali jadi gitu ya. Sekali muncul selesai. Hilang. 5 tahun muncul sekali, setelah itu tidak ada. Dapat duitnya 5 tahun sekali. Loh, tapi 5 tahun sekali cuannya gede loh, Pak. Sementara kita sebenarnya senang dengan hadirnya lembaga-lembaga survei itu. Karena dengan banyaknya lembaga survei, nanti hasil itu akan bisa saling mengontrol. Dalam konsep ilmu riset itu ada kebenaran intersubjectivity. Jadi tidak didominasi oleh lembaga-lembaga tertentu. Ini hasilnya mirip. Akhirnya kemudian trust publik terjaga. Seperti quick-count itu hampir pasti kalau saya mengatakan tidak ada lembaga survei yang berani main-main. Karena kan presisinya sangat tinggi. Jadi margin error-nya kan di bawah 2%. Iya, jadi pasti presisi dan mungkin tidak ada ya lembaga survei yang berani membunuh dirinya dengan menghasilkan hasil yang tidak valid dan karena pada saat ikon langsung diamatin langsung karena masyarakat. Apalagi real time ya. Real time. Saya kira ya sebenarnya kita ya masyarakat, politisi, negara semuanya harus merasa gembira ya dengan hadirnya lembaga survei ini karena ini menjadi pengontrol. Bayangkan Bu Novia, hasil pemilu itu baru bisa kita ketahui 17 hari berikutnya dari kita nyoblos. Sampai dihitung mulai dari BPKS, BPK sampai kabupaten, provinsi sampai nasional. Dan waktunya tuh sangat panjang. Tapi dengan hadirnya lembaga survei kita bisa melihat coblos selesai jam 1 siang. Gitu, jam 5. Cara kemarin kalau Pilwali Surabaya kita hanya macet di 2 TPS saja, seandainya TPS waktu itu lancar, kita jam 4 sudah selesai. Artinya kita hanya butuh waktu sebenarnya 4 jam untuk mengetahui hasil akhirnya seperti apa. Dan hasil yang kami peroleh waktu itu dari quick-count setelah dihitung dibandingkan dengan hasil dari KPU Kota Surabaya pada waktu Pilwali 0,00 sekian Bu. Sangat presisi waktu itu. Oke. Jadi tidak butuh harus waktu 17 tahun. 17 hari. Kandidat-kandidat seketika tahu, angka saya itu. Jadi, karena kan dalam proses 17 hari itu masih kalau misalnya nggak ada quick count misalnya bisa missing link. Betul. Dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh para kandidat itu kan. Bisa hilang, bisa banyak. Jadi kan berarti ada manfaatnya. Lembaga survei sebagai apa? Sebagai kontrol hasil pemilu. Itu baru satu nih. Lain-lainnya banyak. Nah, lembaga survei bukan alat pemuas. Itu penting saya sampaikan. Karena yang namanya lembaga survei itu hasil itu bisa dipakai oleh siapa saja. Sering kita dikeluhkan begini. Waduh itu kok surveinya hasilnya begini sih, merugikan ini. Sebenarnya enggak. Baik yang trennya naik maupun trennya turun itu sama-sama memperoleh manfaat dari hasil survei karena itu kan potret sesaat sebenarnya. Orang lupa tentang metodologi bahwa survei itu terikat dengan ruang dan waktu. Jadi biasanya harus dilaporkan. Survei ini dilakukan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka hasil survei itu menggambarkan tanggal itu, Bu. Gitu. Jadi sudah terikat di ruang dan waktu. Sehingga kemudian kalau nanti ada hasil survei lagi taruhlah 2 bulan lagi berbeda ya wajar. Ya karena kan dia memotret pada saat itu. Gitu. Ya. Yang sesungguhnya itu bisa jadi barometer, bisa jadi radar,
oh saya trennya menurun kenapa, oh saya naik kenapa. Kayak sekarang nih ya kan. Artinya menurut saya nggak boleh baper gitu loh. Nah, jelang 2024 kan Februari ya, Betul. insya Allah kan Iya. pemilunya kan. 14 Februari Nah, Februari 2024. Valentine. Pas Valentine. Nah, mulai sekarang kan survei, mulai beberapa waktu yang lalu sih sudah Iya. melakukan survei. Jadi setiap bulan itu selalu muncul. Betul. Jadi dinamikanya bisa Tinggi. dilihat di situ kan. Iya. Nah, apakah posisinya semakin naik atau semakin turun atau kebalap Trennya atau semakin bisa pepet diketahui. atau semakin, dan kan bisa jadi bahan evaluasi oleh tim masing-masing gitu Artinya ya Pak. kan sebenarnya tidak perlu baper kan ya. Iya. Bahwa semua memberi manfaat gitu. Ini penting saya sampaikan karena sering publik masih merasa kok saya kok elektabilitasnya sekian ya, ini kok sekian ya, ini jadi masih merasa bahwa lembaga survei itu menyenangkan satu pihak, membuat susah pihak lain, masih ada begitu. Tapi kan ada juga strategi misalnya kan, sebenarnya realnya itu dia masih posisi sini, dipublishnya di posisi sini. Mestinya kalau secara metodologis tidak bisa. Sebenarnya kan nggak boleh Nggak kan? bisa lah. Karena kalau itu sudah menyalahi. Ya, karena kan yang namanya Kan strategi marketing Pak katanya. menurut saya sangat berbahaya. Berbahaya. Karena apa? Sekali lagi ini karya akademik sebenarnya. Iya, iya. Karya Ya yang scientist lah. scientist ya. Scientist Jadi itu. ya tadi memang kalau pisau itu mau dipakai membunuh orang ya bisa. Mau dipakai untuk Iris bawang ya bisa. bikin sambal juga bisa ya, tergantung ya. Memang ada bagi yang mau jahat memakai apa alat dan tool ini ya bisa saja. Tapi bagi yang baik, tapi pada dasarnya ini kan karya akademik. Jadi menurut saya memang tidak layak untuk dipakai untuk hal yang negatif. Oke. Pak, ini kan masyarakat sudah banyak tahu bahwa banyak lembaga-lembaga survei kan. Yang masyarakat tidak tahu adalah kebanyakan adalah pekerjaan surveyor itu yang dilakukan apa sih Pak? Tahapannya seperti apa? Gitu. Menjadi surveyor itu cuma 2 modal aja. Apa Pak? Jadi tidak perlu pinter. Hah? Tidak perlu pinter. Terus? Nomor 1 jujur. Nomor 2 tangguh. Oke. Karena ini berkaitan dengan mengambil data langsung ke masyarakat. Oh, oke. Dan ini kan perangkatnya kan kuesioner. Oh, ya, Kita oke. dibekali 100 sampai 125 pertanyaan gitu yang ditanyakan kepada masyarakat terpilih sesuai dengan metodologi. Iya. Jadi sesungguhnya yang diperlukan bukan surveyor yang Ilmunya. cerdas, yang IPK-nya sekian begitu, enggak. Menurut saya yang kunci yang paling inti itu jujur. Karena cheating ini mungkin bisa terjadi. Ya sangat terbuka gitu. Iya, iya. Makanya kemudian lembaga survei itu memakai mekanisme kontrol itu berlapis-lapis, Pak. Bahkan sampai ada yang namanya on the spot. Jadi semisal Mas Nurdin kita jadikan surveyor, Pak. Nggak Bapak pernah, Pak. jangan, Pak, berat, Pak. Jadi Hanya Dilan yang mampu itu, Pak. kenapa soalnya, kenapa pertanyaannya banyak sekali? Iya. Kita berkaitan biaya ya Bu ya. Istilahnya kan kita menugaskan surveyor itu kan terjun di lokasi, itu kan kita ada transport, ada pembiayaan gitu. Lah kalau kemudian pertanyaannya mungkin sedikit kan berkaitan Riwi biayanya ya, ini. 5.000 gitu. Makanya itu mungkin aspek teknis ya. Tapi kita juga menghitung bahwa kemampuan orang untuk menjawab pertanyaan itu secara normal diwawancara berapa jam itu juga sudah kita hitung, Pak. Nggak mungkin kita kalau survei kemudian 300 pertanyaan gitu pasti sudah capek orang. Makanya kita punya kisaran ya mungkin 75, 100, Loh Pak, itu 125. pertanyaan 75 itu ya banyak loh Pak. Kan ini bukan kualitatif, Bu. Ini kan responden. Jadi menjawab yang sudah ada pilihan jawabannya kan. Itu gitu. berarti lewat interview ya Pak? Atau, Interview. Atau self? Tidak. Jadi yang namanya survei itu harus diwawancara. Oh, oke. Dan hebatnya survei itu kan ya, jadi kita pengen tahu teh ini manis atau tidak, Ya, silakan tidak diminum, perlu Pak. kita Manis apa habiskan enggak, semua. Oh nggak manis Pak? Belum Jadi- dikasih gula. Ya semisal begini saja, survei itu gambarannya. Untuk tahu ini manis atau tidak, Iya. kita tidak perlu harus minum semuanya. Kita ambil sekian, tapi kita sudah tahu bahwa oh ini manis, oh ini kurang gula. Itu responden ya Mas? Ya inilah gambaran Itu dari yang survei tadi. wakilnya tadi. Iya. Sehingga kalau bayangkan kalau kita masyarakat Jawa Timur 34 juta, Ya. 32 pemilihnya, 32 juta loh Pak. Iya, 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 iya. Surabaya taruhlah 3,2 juta, juta loh ya. Iya Pak. Ya.
Tapi survei kita 600 responden, 700 responden. Itu ada Rumusannya. persentase rumusannya tertentu atau Ada. enggak, Pak? Ada. Kan untuk sampel itu, wah ini jadi kuliah nanti jadi. Iya, Pak Sapin. Ya, yang saya bocori yang ini ya, sederhana saja. Iya. Jadi untuk menentukan sampel representasi, taruhlah ini masyarakat Surabaya 3,2 juta. Iya. Mau kita survei 700 orang, kemampuan kita gitu. Nah, kita harus tahu mau margin error berapa. Margin error itu sejak awal lembaga survei tahu Sudah bahwa saya ditentukan. punya error sekian. Oh, ini sudah ditentukan Nggih. berarti ya. Taruhlah nanti orang setuju Mas Nurdin berpasangan dengan Bu Novi. Sebanyak 70% yang setuju. Kalau saya margin error saya itu 5%, maka angka itu sebenarnya bisa 75% setuju, bisa 65. Nah, itu namanya margin error. Jadi jangan kemudian tergesa-gesa 70%, lihat dulu margin errornya berapa. Gitu. Oh. Lalu kemudian 2, lihat tingkat kepercayaannya dulu. Kita, lembaga survei itu punya keyakinan bahwa kebenaran ini berapa persen. Karena kan ya kebenaran mutlak miliknya Allah. Tuhan yang Maha Saya, Tuhan. Tapi kalau lembaga survei sedari awal dia juga harus memiliki keyakinan bahwa tingkat kepercayaan ini sekian. Nah, itu dibutuhkan secara sudah puluhan tahun, Jam antara terbang, 90% sampai 100%. Tapi biasanya orang mengambil tengah-tengah, Pak. 95%. Jadi nanti dilihat, oh tingkat kepercayaan 95%. Jadi kita pertama-tama harus tahu itu. Terus duit, kita punya duit berapa, Pak? Artinya kalau kita mau punya duit tidak cukup untuk 1.200, ya bisa 700. Kalau tidak punya 700, ya makanya kan sampel itu menyesuaikan itu. Karena harus mengunjungi ya Pak, harus fisik. Iya, harus Nggak ketemu. bisa online gitu, nggak bisa ya. Ya itu survei online namanya, bisa saja. Bisa ya. Ya, Kan karena interview bisa kemarin online waktu pandemi, tapi basisnya itu sudah punya data riset sebelumnya kemarin kan ada di kuesioner itu nomor telepon, lalu kemudian dikopiok lagi, di random lagi, terus dihubungi via telepon tidak apa-apa. Pada intinya dua hal. Kenapa kemudian survei yang jutaan diwakili oleh sebagian itu harus dipercaya? Karena yang pertama ada namanya representasi, Pak. Yang kedua adanya probability. Di probability saja mungkin tidak cukup. Harus juga didukung oleh proporsi. Maksudnya begini. Meneliti 100 orang lalu diambil 10 orang misal. Maka yang dikopiok ini harus 100 orang. 100 orang dikopiok diambil 10 kali. Berarti tiap orang di 100 orang itu punya kesempatan yang sama. Kalau sampai hanya 98 yang dikocok untuk mendapatkan 10, berarti tidak valid sudah. Valid. Itu prinsip probability. Yang kedua, diproporsi lagi karena kita ini respondennya banyak. Jawa Timur 94 juta. Lalu kemudian kita hanya meneliti 1.200. Gimana cara baginya? Surabaya yang penduduknya besar, ya tidak sama dong dengan Pacitan. Iya. Nah itu proporsi. Maka survei itu kalau taat pada proporsi dan probability tadi, hampir pasti sama, Pak. Apakah itu 270 juta, apakah 34 juta, 3 juta, sama saja. Asalkan patuh ya pada dua prinsip tadi. Tapi kalau enggak, bayangkan ya tingkat kepatuhan kita tuh stratified itu berjenjang. Jadi enggak bisa Bu langsung ditunjuk gitu. Jadi semua harus dikopiok. Mulai dari paling atas tadi populasi sampai kita datang di KK itu, kita dihitung di keluarga itu. Respondennya ini apa? Laki-laki apa perempuan? Karena kita sudah punya proporsi laki-lakinya separuh, perempuannya separuh. Taruhlah KK ini kita 50 kita jatuhnya responden perempuan. Kita tanya di situ perempuannya ada berapa? Yang usia 17 tahun ke atas kalau seandainya pemilu ya tentang survei politik kan berarti yang 17 tahun ke atas. Karena pola perilaku gender juga beda Pak ya. Betul. Antara perempuan dan pria. Ada 3 orang yang perempuan. Nggak bisa Bu, langsung kemudian yang di rumah siapa diwawancara, itu namanya purposif. Pasti tidak valid. Jadi 3 itu tetap dikopiok, di random lagi, keluar siapa? Dia yang harus diwawancara. Loh, orangnya lagi di sawah Pak, ini Pak, gitu. Ya tetap harus ditunggu. Nggak boleh digantikan oleh yang tidak keluar di random. Gitu. Walah, cik rumit ya. Saya aja nggak pernah Pak. Loh kok saya juga nggak pernah disurvei ya? Ya kebetulan belum kena ya. Kena random. Kita nggak punya kompetensi untuk disurvei.
Saya di rumahnya Ibu terpasang nggak alat Apa? untuk yang dari untuk viewer TV? Itu kan sebenarnya sama survei juga, yang untuk mengetahui survei kepemeriksaan televisi Nielsen. Ini kok bisa ya? Iya, saya mikirnya tadi. 3 juta hanya disurvei 700. 700. Gitu. 32 juta disurvei hanya 700. Loh, bahkan 270 juta hanya 700. Tapi 700 bisa valid gitu. Oke Pak, ini kan tadi dari sekian juta responden Iya. 700. Iya. Berarti tim surveinya juga banyak ya Pak? Kemampuan orang untuk wawancara itu harus dibatasi. Oke. Karena kalau dia tidak dibatasi, dia sudah hafal pola. Makanya. Jadi mestinya ya satu orang tuh wawancara cukup antara 10 sampai 20. Nah, makanya maksimal nggak itu. mungkin, nggak mungkin 100 orang kan? Wah, kalau itu sudah pasti dia tahu Berarti kalau, pola. nah, kalau misalnya satu orang 10 berarti ada 70 orang Iya. surveyor ya Pak? Iya. Ya banyak ya. Iya kayak tadi itu tadi kan ternyata aturannya banyak supaya kemudian benar-benar hasilnya valid kayak Betul. tadi loh. Nggak boleh ini kan kalau tahu pola, oh kemarin di sana jawabnya itu. Kalau sudah udah. lebih dari berapa tadi jumlah yang maksimalnya tadi, dia pasti Iya. dijawab Iya. sendiri aja pakai. Jadi boleh saja interviewer itu nakal. Ya. Wawancara ke responden mungkin hanya 5 menit, tanya identitas, setelah itu diisi di Diisi warung. sendiri. Iya, iya. Kan mesti bisa saja terjadi. Tapi lembaga survei punya mekanisme untuk melakukan validasi apakah survei itu dilakukan benar atau tidak. Ada namanya callback, Bu. Oh, pakai itu segala. Ada kewajiban minimal 30%, 20% untuk Oh, ya meng-callback ampun. hasil survei tadi. Nggak Kan ada gampang. Makanya. ada nomor teleponnya, biasa dihubungi Bapak. Kemarin diwawancara oleh petugas surveyor kami. Diwawancara berapa lama? Ditanya enggak tentang item ini. Itu Karena bagian dari saya kan callback. beberapa kali dulu sering disurvei sama surveyor Nielsen untuk kepuasan pelanggan, untuk produk tertentu atau apa-apa kan gitu lah. Nah itu di callback lagi Betul. oleh manajemen gitu Itu kan. baru satu loh Bu untuk validasi. Iya. Tapi yang paling berikutnya jos lagi. itu ya yang on the spot. Jadi taruhlah Didatangi. interviewer kita sudah tugaskan randomnya ketemu di wilayah mana, terus kemudian kita pantau di situ. Dia keluar dari rumah, langsung kita minta kuesionernya. Kita lihat terisi enggak, banyak yang bolong enggak. Itu bagian dari cara untuk validasi, cara untuk quality control. Berarti kebutuhan surveyor kan Banyak, banyak karena lembaga survei juga banyak. Benar. Iya. Bagi yang patuh. Bagi yang patuh, Iya. kalau yang enggak ya. Mau enggak patuh boleh-boleh saja. Jadi kalau Anda merasa Anda orang cukup patuh, disiplin, ya kan, jujur, tadi itu. Tapi semestinya karena ini karya akademik, harusnya itu menjadi sumber apa ya istilahnya, yang harus dipegang teguh nomor satu. Iya, Kebanyakan anak-anak muda-muda Pak surveyornya. Ya saya katakan tadi, saya memang untuk surveyor ini tidak butuh anak pintar sih, yang saya butuhkan anak tangguh. Karena tidak mudah kadang-kadang kita menghadapi di lapangan itu. Betul. Ya karena sulit sekali nemui orang. Kadang mau nolak nggak mau. Iya, itu butuh ketangguhan. Itu saya beberapa kali nolak nggak mau disurvei. Itu kalau nolak gitu terus akhirnya batal, gimana Nyari caranya? lagi ya, Pak, berarti? Ya semestinya ada Random pengganti lagi. tapi random lagi Bu. Random lagi. Jadi prinsipnya enggak boleh, ternyata dia menolak terus ternyata di situ Mas saya yang jawab, enggak boleh Nggak Bu. boleh, ya. Sudah menyalahi metodologi begitu itu. Jadi Oke. Pak, orang taunya kan bahwa survei politik tuh berarti dapat tanda kutip dapat kerjaannya itu 5 tahun sekali. enggak, mestinya enggak. Mestinya Sepanjang enggak waktu. Oh sepanjang waktu. Nah kalau nggak ada event-event seperti pemilu pilkada dan pilpres seperti ini, itu apa yang dilakukan Pak? Orang taunya lembaga survei politik bekerja menjelang pemilu. Iya, Karena itu kan ya, orang katanya ramai itu. kontesnya ya. Betul. Mau nyalek, mau Betul. nyapres, mau pilkada gitu. Tapi pasca pilkada, pasca pemilu kan Ya, jangan, ada Pak. pekerjaan kalau mereka jadi wali kota. Terus pengen tahu kinerja saya setahun ngapain nih. Melalui apa? Melalui feeling atau melalui survei. Kalau pengen akurat, ini loh ada sains, ada ilmu pengetahuan yang menyediakan tool dan alat untuk memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Mestinya harusnya enggak ini kalau tingkat literasi masyarakat akan semakin tinggi, mestinya survei itu akan menjadi kebutuhan. Karena kalau kita main feeling aja, kemampuan kita untuk feeling seberapa jauh Iya. akurasinya. Tapi kalau kita percaya pada sains dan tool ini bisa dibuktikan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun,
di trust banyak pihak, masa kita kemudian tidak juga memanfaatkan ini. Makanya saya katakan penting ya kita menjaga ilmu pengetahuan ini supaya dalam tanda kutip terus ditrust oleh masyarakat. Kalau banyak lembaga survei yang kemudian menclek semua, ya wajar masyarakat bilang apa-apaan ini, lembaga survei ini sak maunya sendiri aja, main apa ini. Padahal kalau ini kan ilmu pengetahuan yang sifatnya netral, independen misal gitu. Jadi ya saya analogikan seperti pisau tadi itu, mau dipakai jahat bisa, mau dipakai baik bisa. Tapi mestinya ilmu pengetahuan ini ya untuk kebaikan. Sama juga kan medsos, mau dibuat baik bisa, mau dibuat buruk juga bisa. Dan bisa di tracking ya, saya kira kan kita juga akan tahu lembaga ini sudah berapa kali survei atau berapa tahun dia sudah beroperasi. Terus pernah bermasalah enggak dengan publik. Taruhlah kemarin dia pada waktu pilkada ini kok ada waktu quick-count kok enggak cocok ya kan, orang bisa tracking gitu tuh. Nah, sudah berapa tahun, Pak? Kami 14 tahun, Pak. Oh, 14 tahun. Udah SMP kelas 2. Ya, sampai kelas 2 betul. 14 tahun. Pak, tadi untuk memastikan keakuratannya, independensinya tadi itu ada asosiasi apa Pak namanya? Sekarang banyak Bu, lembaga gitu. asosiasi survei opini publik itu. Asosiasi ada persepsi, macam-macam. Bebas menurut saya sah-sah saja semua membentuk asosiasi. Yang penting asosiasi itu kan tidak hanya untuk menegakkan etik ya Bu ya, untuk survei, tapi juga untuk update pengetahuannya Bu. Ilmu survei ini kan terus dari waktu ke waktu ada perkembangan. Ada update-nya kan ya, dari Amerika siapa. Bahkan tingkat dunia itu kan juga ada asosiasi, APOR itu. Asosiasi Riset Opini Publik Dunia itu. Jadi ada trennya apa? Kalau zaman dulu mungkin Bu Novi waktu kuliah itu menghitung sampel itu kan dulu pakai rumus Bu ya, yang mana yang pakai kuadrat-kuadrat. Sekarang udah Bu, pakai HP ini saja sudah masukkan sedetik jadi. Ibu saya ajari saya menghitung sampelnya, sudah ada mesinnya, tinggal masukkan dedek jadi selesai sampelnya. Sudah ada software. Jadi ilmu pengetahuan kian lama tidak kian rumit. Semakin mempermudah. Saya dulu termasuk orang yang takut angka. Nah, saya itu disadarkan oleh riset kuantitatif. Oh, ternyata ya enggak sih. Angka itu juga bagus-bagus saja. Saya dulu sempat ketika kuliah itu dimintain tolong dosen saya project survei. Terus? Jadi ada project kan, jadi dosen statistik saya. Iya. Jadi mau enggak? Ini ada project survei sudah di gampang sini, Bu semuanya. Sekarang sudah ada mesin. Kan dulu itu. Dulu kita ngerandom kayak orang arisan gitu ya, 100 kita bikin 100, dikopiok keluarkan 1. Sekarang di randomize ORG ini kita tinggal masukkan itu dikopiokkan sama mesin sendiri. Jadi semuanya sudah tersedia otomatis. Melalui apa perkembangan seperti ini? Salah satunya melalui asosiasi Pak Nurdin. Makanya kemudian kita terhubung ke asosiasi internasional. Ya ini update ilmu pengetahuan. Termasuk tadi itu ya. Kalau ada keberatan dari masyarakat tentang terkait dengan etika tadi itu. Lembaga survei ini punya majelis kode etik. Kan dia bisa memeriksa anggotanya. Ayo masyarakat berkeberatan terhadap risetmu, kamu ngapain aja ini? Metodologi kamu apa? Dibuka oleh majelis kode etik itu. Dan itu lembaga survei. Nah makanya saya katakan, semestinya kalau asosiasi ini jalan, kan tidak perlu negara memvalidasi. Kayak negara itu kompeten aja kemudian dia melakukan survei gitu. Tapi ya sudahlah, karena memang negara Indonesia ini negara berkembang, semuanya belum settle. Kalau masih supaya tertib, ya, KPU mensyaratkan ada sertifikasi ya kita turuti gitu. Tapi ya pada intinya semangatnya ini karya akademik, ilmiah. Semestinya negara tidak perlu campur tangan. Percayakan aja kepada masyarakat ilmu pengetahuan. Pak, berarti tadi kan sebenarnya orang yang bekerja di lembaga survei tidak ada kelarnya kerjaannya kan? Sebenarnya kalau bukan hanya ketika pilkada. Tapi ya tergantung ya. Kan kita kan tidak selalu charity ya. Maksudnya kemampuan kita untuk survei dengan pembiayaan sendiri itu kan juga terbatas. Kadang-kadang kan ada pembiayaan dari pihak luar. Nah, mencari pembiayaan dari pihak luar itu yang kadang-kadang menentukan pekerjaan. Nah, marketingnya ya Pak ya? Iya betul. Karena kan bisa evaluasi kinerja kan gitu kan. Nah, mencari apa istilahnya bupati atau wali kota atau pimpinan daerah yang bersedia untuk disurvei hasil kinerjanya kan. Nah, itu kan juga mempercayakan orang untuk percaya pada survei di Indonesia ini juga tidak gampang. Tidak gampang. Betul. Apalagi kalau udah tahu, kalau saya mau survei berapa sih biayanya, setelah dikasih tahu nominalnya, mahal. Besar ya gitu.
Dan soal saya katakan Ya karena begini. kantinnya banyak. Enggak, saya katakan begini loh. Orang sering di Indonesia ini main feeling. Itu sudah sering terjadi iya. di pileg, ya pemilu legislatif itu sudah sering saya katakan ke caleg-caleg itu. Kalau jenengan main feeling, jangan dikira kalau tidak high cost. Karena apa? Tamu tiap hari datang. Orang kalau nyalek gitu Pak, 6 bulan itu tamunya tidak berhenti-berhenti. Iya nyangoni Pak. Dan dia tidak tahu apakah itu bisa dikonversi ke suara atau tidak. Kalau tidak punya peta, habis Pak duit itu Pak. Berarti juga ada pemetanya dilakukan kan? Berarti lembaga survei itu membantu Melakukan mengefisienkan biaya sebenarnya. Oh ngapain sih saya nerima tamu ini? Faktanya ini tidak bisa Jadi kalau nggak dikonversi diterima ke... tamunya, Ya itu kasarannya ya. Kasarannya artinya yang punya Tapi treatment peta. mau di follow up atau Iya. enggak itu loh, itu Yang Iya, punya iya, peta iya, dan iya, yang iya. tidak punya peta itu kan lebih hemat yang punya peta. Iya, iya. Tidak akan kesasar gitu loh maksudnya. selektif lah, lebih Betul Bu. selektif. Biayanya juga selektif. Gitu. kalau nggak diterima tamunya pulang, mot to mot, mulut ke mulut cerita. Sering orang gini, kok saya mendadak ditamuni banyak orang ya. Pak nyangoni tiap hari ke orang jatuhnya banyak kok. Tapi kalau mereka punya peta ya, oh suaranya yang harus direbut ini yang saya sudah jenuh, ini yang kurang, ini yang bisa direbut, ini masa pengembangnya sekian, strateginya ini gitu. Belum lagi dapat Pak proposal Pak. Habit aja lah sekarang saya tanya, Mas Nurdin ini kan masih milenial ya beliau. Iya, iya. Oh iya Gitu. banget. Kalau Mas Nurdin jadi caleg, kira-kira pakai baju klub sepak bola mana di Surabaya? Surabaya pasti Persebaya lah. Kan? Ya. Iya. Kalau pakai klub luar negeri, pakai baju klub apa? Kalau saya pakai MU. Ya kan? Ini hasil dari pengalamannya Mas Nurdin. Iya. Iya. Tapi coba kalau ditanyakan ke milenial Surabaya, Belum tentu ya. belum tentu. Oh, oke. Setahun yang lalu Real Madrid Bu. Oh, Kalau yang Persebaya tadi masih sama. Iya. iya, iya. Itu baru dari klub. Belum sukanya makan apa, pakai baju apa, pakai nongkrongnya di mana, traveling kemana. Itu dari mana kalau tidak dari survei? Karena Masa dari- feeling aja? Iya dari habitnya dipetakan itu Betul. ya. Habit-habit pemilih itu kayak apa sekarang trennya? Kalau tidak survei kan tidak bisa Pak. Iya iya. iya. Nah itulah pentingnya hasil survei, tapi ya survei yang dipercaya maksudnya. Berarti ada juga surveyor yang tidak bisa dipercaya. Makanya untuk yang hit and run tadi itu ya. yang jadi klien harus paham juga. Harus paham tentang survei itu supaya tahu Diedukasi bahwa dulu. iya Bahwa mensurvei itu Ada ilmunya, tidak betul, tidak asal mensurvei kan Betul. gitu. Karena mempotret habit masyarakat juga nggak gampang kan gitu. dan juga dilihat reputasi lah. Iya. Saya kira kan orang seperti kami nih yang 14 tahun tidak akan mengorbankan apa ya, Ya, nama reputasi baik kami ya, yang 14 reputasi. tahun itu untuk main-main dengan hal begitu gitu ya. Jadi ibaratnya kalau Anda ingin berkarir di dunia survei nggak ada habisnya kok sebenarnya. Ya. Saya banyak punya mahasiswa itu sebenarnya kekuatan kami ya untuk menjadi surveyor sekaligus juga melatih Iya, mereka ya kayak untuk saya dulu. Iya. Lalu mereka Sama dosen saya belajar dikasih proyek. belajar ilmu pengetahuan sekaligus dapat Dapat duit. duit ya, dapat sangu, dapat ilmu pengetahuan kalau mau jujur. Iya. Karena kalau track record mereka kalau bekerjanya bagus kan tidak kita bisa pakai berikutnya gitu. Jadi sebenarnya lembaga survei ini manfaatnya banyak. Iya. Dulu awal tertariknya masuk ke situ itu gimana tuh Pak Rohim? Ya waktu itu memang karena gara-gara pemilu langsung, Pemilu langsung, itu. Jadi Iya. menangkap peluang sebenarnya Betul. gitu ya. Sebenarnya ilmu kalau berkembang di ilmu ekonomi kan sudah cukup lama, Bu. Lama sebenarnya. Survei-survei ekonomi itu malah yang telat itu survei politik Politik. kan. Iya, iya. Baru reformasi baru ada. Iya. Tapi sebelumnya lembaga-lembaga survei ekonomi seperti di Surabaya kan juga banyak itu ya. Itu kan sudah puluhan tahun, Pak. Zaman saya mahasiswa, saya sudah bergabung ke riset-riset marketing terutama riset marketing. Mau meluncurkan produk, survei dulu. Nah, ini digeser aja objeknya. Iya. Dari yang dulu marketingnya barang, sekarang ini marketingnya politik. Itu base keilmuannya kurang lebih sama, kan sebenarnya, Pak? sama saja. Kalau ditanya tentang metodologi ya sama seperti itu. Cuma detail-detail kas-kasnya ada konteks. Iya. Yang kadang-kadang memang butuh keahlian keilmuan. Nah kami ini karena latar belakangnya ilmu politik, ya. Senior saya lebih-lebih ini. Diundang makanya saya diperintahkan datang. Oh siap datang senior. Iya, Jadi karena- saya dulu saya
apa ya, termasuk yang waktu apa, wah kuantitatif itu angka-angka itu. Tapi ternyata ketika saya dalami, iya ini pengetahuan yang akurat ini. Iya. Ini kalau dari pengamatan Pak Rohim, teman-teman muda ini, apakah banyak yang sekarang kalau misalnya ada profesi ini gitu, mereka banyak tertarik untuk masuk ke dalamnya atau gimana? Untuk melatih, jangan resiliensi itu penting ya. Ya. Daya tangguh itu kan penting. Nah, anak-anak sekarang itu kan senengnya instan ya. Iya. Jadi instant society syndrome itu pengen cepet tapi tidak mau soro istilahnya orang Surabaya. Tidak mau susah gitu. Nah, menjadi surveyor lembaga survei itu sebenarnya melatih resiliensi itu, jiwa tangguh itu. Ketangguhannya itu ya. Saya pernah Bu riset di Dharma Bu. Ya, masyarakat kelas elit Dharma. Habit mereka tentang ya perbankan, tentang apa gitu. Ketangis-tangis saya. Oh iya. Karena begitu kita random rumahnya ini sudah ketemu, yang datang anjingnya, yang datang pembantunya. Pak, saya mau wawancara sama ibu ini yang terpilih gitu. Masih di Singapura Pak, seminggu lagi baru datang. Padahal kita hanya dikasih waktu 3 hari. Ternyata secara enggak sadar, oh ternyata melatih daya juang, melatih resiliensi, melatih ketangguhan. Kalau saya enggak dapat responden ini, terus nanti saya dapat bayaran dari mana waktu itu? Iya betul. Jadi Karena kan kalau ada milenial yang dikatakan tadi itu, milenial bergabung ke lembaga survei, dia melatih menjadi orang susah, tapi menjadi tangguh gitu. karena memang harus ketemu langsung ya. Betul. Kalau yang menghitung, betul. Kalau yang survei by phone itu benar apa enggak Pak sih sebenarnya? sama saja, kan hanya By phone itu. persoalan tatap muka dan by phone aja. Metodologinya sama, random, semuanya random. Asalkan randomnya benar, saya kira tidak ada masalah. Karena kan sebenarnya gini, kita kan nggak tahu yang menelpon kita tuh siapa. Sekarang kan jajak pendapat di lembaga-lembaga Jakarta kan sering by phone kan, Oke. nggak ada masalah. Mereka sudah punya basis data. Yang bermasalah itu kalau acak, maksudnya purposif gitu. Maksudnya saya mau nelpon, Pak Nurdin saya telepon karena saya kenal, Bu Novi saya telepon karena saya kenal. Nggak bisa begitu. Nggak sesuai. Ya, Sama. jadi harus di random, harus dikopiok tadi itu istilahnya. Kalau randomnya bagus, representasinya bagus, valid. Gitu. Jadi nggak masalah by phone Nggak masalah. atau by meet gitu Iya, kan. makanya kan by kenapa visit. kemarin LSI, Poltreking dan lain-lain lembaga survei di Jakarta pada saat pandemi, di mana orang kita tidak bisa ketemu orang, masih bisa By rilis phone. karena by phone, karena dia sudah punya basis data menggunakan sampel yang pernah Betul, digunakan basis data sebelumnya. karnya sebelumnya kan. Betul, sebelumnya bukan sudah basis data dilakukan. yang baru kan. Bukan. Karena di situ ada nomor HP kan. Nah, nomor Jadi kalau HP-nya bisa misalnya by dihubungi. phone tapi udah basis data yang baru berarti nggak valid ya? Atau gimana? Lebih baik yang pernah dilakukan. Kalau yang baru bagaimana kita ingin buktikannya kan enggak. Nah, makanya berarti Jadi kan harus kurang memakai valid, kan? desain sampel sebelumnya. Baru kemudian di situ kan ada rekod nomor HP dan nama. Ya. Gitu. Itu pun juga ditelepon kalau enggak yang bersangkutan bagaimana? Nah itu bagian dari ya tadi quality control, validasi. Jadi menarik sih sebenarnya juga Menarik untuk banget. berkarir di survei ya, Iya. bahwa tadi itu Pak Rohim bilang bahwa harus tangguh, Betul. melatih ketangguhan, Jujur. karena jujur. Nah itu kan virtu-virtu yang penting ya. Iya. Yang sekarang ini mulai Agak agak susah di anak-anak kita. Makanya kalau saya bilang kalau punya anak, kalau sudah semester 4-5 mulai longgar, ikut aja survei. Supaya kamu jadi orang jujur. Supaya jadi orang tangguh. Pak, itu kalau misalnya rilis hasil surveinya Iya. itu ternyata tidak tepat, itu apakah bisa disu si lembaga surveinya itu? Makanya kan tadi butuh asosiasi yang Betul. ada majelis kode etik. Oke, Bergabung terus di asosiasi. sanksinya itu sampai apa Pak misalnya? Sanksi moral pastilah Bu. Orang Moral kan ya. kan Iya. pernah Pokoknya terjadi nggak satu dipakai pemilu waktu ada lembaga tertentu yang kemudian tidak sama dengan yang lainnya. Ya akhirnya kan Untrusted ya. untrusted sudah. Bu ya. Oke, Jadi tidak dipercaya lagi. Makanya ya kalau orang kan bisa saja pemilu kali ini bikin lembaga ini, pemilu besok lembaga Bendera ini yang lain lain lagi. lagi. Tapi masa mau gitu? Kelihatan kalau dari niat aja Iya, sudah iya, tidak iya, lurus iya, gitu. iya, iya. Oke. Jadi itu kalau Anda pengen apa ya? Semoga mendapatkan gambaran Betul, ya. Tadi berprofesi sebagai seorang surveyor
bahwa yang namanya surveyor itu juga selalu dibutuhkan. Betul. Bukan hanya seasonal saat pilpres, pileg, Pileg, pilgub, pilwali, pilbub dan pil-pilan yang lain itu, ya kan? Tapi juga ketika after itu mereka terpilih juga survei kepuasan, sama juga survei kepuasan pelanggan, ya kan? Ini adalah survei kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Terus pemetaan. Orang kan butuh peta untuk ngapa-ngapain. Iya, Supaya jadi tidak salah arah, betul, tidak salah. basisnya seperti apa dan sebagainya. Gitu. Dan sekali lagi ini produk akademis Iya. yang wajib dijaga, wajib di apa istilahnya dipelihara Dipertanggungjawabkan dengan juga. tingkat kepercayaan tinggi. Ya moga saja tidak banyak yang jahat menggunakan ilmu ini. Jadi ilmu ini sudah baik, dipelihara dengan baik dan melahirkan orang-orang baik, juga. Ya, di situ Dan itu. ini juga bukan produk seasonal, ya kan? Bukan pekerjaan seasonal, ya kan? Orang kan kadang-kadang begini, wih Pak Rocky survei pasti uangnya banyak. Enggak juga, ya begini-begini saja. Mau mewah dari mana? Banyak itu nggak ada yang tahu, Pak. Menurut saya jangan itu yang jadi orientasi. Iya. Bahwa kita bekerja ada kompensasi wajar, Pasti. tapi orientasinya enggak itu. Iya. Kita apalagi semua kita ya juga berlatar belakang perguruan tinggi, mestinya kita juga wajib untuk menjaga ilmu ini supaya Bakti kemudian masyarakat ya. niat dasar tadi kita pengen mengawal pemilu, kita mengawal politik bersih itu tercapai. Gitu. Jangan malah mengkotori apa kalau dikatakan Mas Nurdin profesi, ya moga saja suatu saat itu Iya, bisa ada justru profesi bisa itu. jadi profesi Karena loh. makin survei berkembang ya. kan Makin Pak, dan berkembang. mengingat bahwa tadi itu tidak mengenal musim. Enggak seasonal gitu, harus Bukan enggak saja. seasonal gitu kan. Iya. Karena tadi itu misalnya evaluasi kinerja, pemetaan kan juga bisa dilakukan setiap saat. Ya. Ya kan? Misalnya hasil survei kepuasan bulan ini dengan 2 bulan lagi juga bisa beda. Iya, betul. Ya kan? Pemetaan pun juga bisa beda. Berdasarkan apa yang ditampakkan. Makanya dulu kita kan begini, orang kalau perang pakai senjata tembak, Ya. masuk ke apa belantara gitu. Nah, kalau kita tidak punya tembak ini gimana? Nah, tembak itu ya alat modern sekarang ini ya Iya. deteksi melalui survei. Betul, makanya. Orang ini sukanya apa, mau pindah partai kenapa, kalau mau tetap partai dikasih apa, itu kan semuanya butuh itu. Iya. Saya dulu ada cerita menarik, mungkin nambahin Boleh, sedikit. boleh. Orang selalu percaya bahwa orang berubah pilihan itu karena faktor duit, ya kan? Faktor pemberian. Iya. Tuh. Sekarang efektivitas money politics Bu di perkotaan turun loh. 18% turun 16%. Perkotaan. Artinya orang yang mau memilih berdasarkan yang ngasih duit itu tinggal segitu itu 18%. Berarti Orang gini aja, ibu saya udah sepuh loh Pak ya, dikasih partai A gitu. Iya. Ya diterima. Gak apa-apa, tak terima entuk, kok nyoblos liane juga gak apa-apa kan. dan ada di daerah tertentu Ya. uang bisa dikalahkan dengan bunga. Bayangin bunga, ngasih bunga. Jadi kalau tidak hasil survei tidak bisa. Nggak loh, Bu. bisa. Maksudnya gimana ngasih bunga itu? Gini loh, taruhlah begini, saya ini caleg. Heeh. Saya di daerah tertentu, saya mau ngasih bunga atau ngasih sembako atau ngasih pakaian, sajadah atau apa yang lain-lainnya apa ini. Ternyata pernah di salah satu hasil survei itu ketemu adalah yang diharapkan orang itu adalah bunga, Bu. Oh gitu. Bunga mawar. Jadi pagi-pagi Di membagi bunga area mawar. tertentu itu. Iya. Bagi dia lebih bervalue bunga itu daripada Betul, uang. iya. Di kota tertentu ya Pak, ya? Saya tidak Iya, menyebut enggak. itu kalau tidak melalui hasil survei, saya kira Pemetaan kan itu. tidak bisa Bu. Artinya berarti apa yang kapasitas kita membayangkan tentang pemberian itu kadang-kadang sudah bisa berubah, berbeda. Dan itu bisa diketahui melalui hasil survei. Survei. Ya, itu Pilihannya Bu Novi sekarang, kalau partai kemarin apa, partai sekarang apa. Bisa beda. Bisa beda. Oke. Kalau Ibu nanti jadi responden, maka datanya Ibu akan dibaca orang banyak. Habitnya Bu Novi ini saya kira kan ya, masuk generasi X ya. Iya. Kalau Mas Nurdin Milenial. mungkin milenial Iya. berbeda Iya. cara pendekatannya itu. Dan kalau Ibu punya hasil survei, Profilnya kelihatan, Pak, ya? profiling kelihatan. Itu pokoknya unik 1001 hal yang menarik. Makanya ilmu pengetahuan ini menarik kan Pak. Tapi kalau Bapak nanti belajar analisis ya di cross step itu. jadi profil manusia udah kelihatan ya, profil seseorang ini udah kelihatan. Taruhlah mau dari laki perempuan aja. Oh,
efektivitas money politik ya, itu di laki-laki berapa persen, di perempuan berapa persen. Itu survei itu bisa Bu menyediakan peta itu. Ya karena gendernya sudah beda. Dari sisi Lebih pendidikan, besar laki-laki. Ya? tergantung lokasinya. Tergantung, Nah ini secara ilmunya Iya, saja. iya, betul. Tingkat Harus pendapatannya, Demografinya ininya, menentukan. demografinya menentukan. Iya. Dan itu Saya tak ngelamar, cross saya step nggak itu paham Bu. ilmunya. Saya tak ngelamar. Di kampus diajarin kok. Dulu kita waktu diajarin metodologi penelitian kuantitatif itu kan sudah seawal tahu angka-angka langsung kena statistik langsung. Mental ya. Padahal menarik itu. Bukan angkanya tapi maknanya yang paling penting itu. Saya dulu termasuk yang tidak bagus-bagus amat. Kuliah statistik. Tapi saya mengenang dosen-dosen dan guru-guru saya yang ngajarin statistik. Baru sekarang oh ya, harusnya betul guru-guru saya itu. Ini pengembangan profesi. Iya, saya dulu survei perpajakan zaman kuliah ya. Oh iya. Oke, Pak Rokim, terima kasih Oke, untuk Mas sharing-sharingnya. Nurdin, Bu Novi, makasih menginspirasi undangannya. ya. Jadi masyarakat juga lebih tahu tentang profesi sebagai seorang surveyor. Iya. Tadi itu bahwa kalau dulu berpikir bahwa oh ini nggak bisa jadi profesi, berarti ke depan akan bisa jadi suatu profesi karena bukan seasonal ya Bu Novi ya. Iya. Tadi bahwa bukannya ketika pemilihan, pemilu, pileg, pilpres dan sebagainya pilpres lainnya, tapi juga survei kepuasan, terus pemetaan. Betul. Itu nggak akan ada kelarnya karena beda bulan bisa berubah, ya kan? Berdasarkan Saya dulu membayangkan ya, mungkin suatu saat ada survei mencari jodoh gitu. Kan bisa juga. Oh, belum ada ya. Survei mencari rumah yang tepat, survei kan hampir pilihan di antara pilihan ratusan pilihan harus menentukan satu kan. Iya, itu kan, nah itu kan profesi kan surveyor itu. Dan thank you juga untuk Gantris Hotel, ya kan, tempatnya oke dan kita mau kongko-kongko jelang sore hari. Nah ini sudah mulai redup mataharinya. Dan tempatnya strategis sekali di Jalan Dr. Sutomo Surabaya, diapit dua jalan besar antara Jalan Diponegoro dan Jalan Raya Dharma. Jadi bisa untuk dijadikan meeting point karena di pusat kota dan cukup tenang sih sebenarnya. Betul. Jadi kalau misalnya nggak stay di sini, tidak harus stay di sini. Kalau misalnya mau mampir ke restonya, Iya, betul. atau ngopi, itu Betul. juga sangat Betul, dimungkinkan. karena ada kafenya juga di sini. Iya. Nah itu jadi terima kasih lagi Pak Rokim ya. Sama-sama. Sukses Terima terus kasih. untuk persurveiannya Amin. dan jadi Amin. profesi yang luar biasa karena ini adalah profesi amal bakti sebenarnya kan. Amin. Iya. Nah, tapi menghasilkan. Siap. Menghasilkan orang-orang baik yang terpilih dengan baik juga. Itu sih. Jadi Mungkin kata kuncinya jadinya berintegritas. Berintegritas, ya. integritas. Jadi yang dipilih juga berintegritas, yang memilih jadi orang survei juga integritas juga. Itu thank you Entok sudah memantengin terus episode Entok ya Bro ya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Dan di-share juga kontennya apabila ada yang membutuhkan terkait dengan ada teman saya nih yang ingin belajar tentang dunia persurveian ya. Iya. Atau konten-konten yang lainnya yang sekiranya itu juga bisa Anda share untuk sebagai wawasan. Karena medsos yang baik adalah ketika Anda memfollow konten-konten atau akun-akun yang baik pula. Dan Entok bisa jadi salah satu pilihan. Pilihannya. Oke, sampai jumpa.